Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 29. Mendengar jawaban suaminya, Nilam mendekat untuk memberikan 2 handuk pada Alvaro. Sayang, belajar renangnya cukup dulu untuk hari ini, minggu depan kita latihan lagi. Sambil memberikan 1 handuk pada Milea, Alvaro berkata seperti itu. Milea mengangguk setuju tanpa protes. Dia juga sudah cukup kedinginan karena hampir 1 jam belajar dengan penuh semangat. Alvaro keluar dari kolam hanya dengan handuk yang melilit di pinggang. Dada bidangnya dan otot perutnya yang begitu indah dibiarkan terbuka di hadapan Nilam. Sementara Milea sudah beranjak untuk berganti pakaian. Menyambar jubah mandi, Alvaro menemui tamu yang datang dari Samarinda. Ternyata dia Nimas, sahabat Nilam. Sahabat yang beberapa kali menciptakan rasa gundah di hati Nilam sebab sederet pesan yang dikirimnya. Ada keperluan apa dengan istri saya? Alvaro akan selalu tegas pada orang yang tidak dikenalnya. Nimas agak canggung ditembak pertanyaan seperti itu. Apalagi melihat raut wajah Alvaro yang tidak bersahabat. Terus terang kedatangan saya ke sini ingin menemui sahabat saya sudah ke Jakarta. Tapi seorang teman memberikan saya alamatnya yang baru. Alvaro tersenyum sinis. Wajah wanita di hadapannya cukup familiar dan dia bisa menebak tujuannya datang bukan hal positif. Saya rasa Anda orang yang cukup berpendidikan. Harusnya Anda dapat memahami maksud dari pertanyaan saya sebelumnya. Nimas menelan ludahnya gugup. Tidak menyangka suami Nilam begitu tegas. Berhenti mengirim pesan tak berbobot pada istri saya diam bukan berarti tidak bisa memberi Anda sedikit pelajaran. Siapa yang tahu jika ternyata ponsel Nilam telah disadap oleh Alvaro. Semua Alvaro lakukan demi menjaga istrinya. Cinta tak bersambut, itu yang sebenarnya mendasari Nimas berbuat seperti itu. Nimas benar canggung di hadapan Alvaro. Alvaro memperhatikan wanita di hadapannya itu berubah pias dan takut balas menatap matanya ketika bicara. Di balik tembok Nilam yang ikut mendengar ucapan Alvaro merasa bersalah dengan suaminya. Sebenarnya Nilam memang hanya takut jika suaminya tahu bagaimana perasaan Yuda padanya. Bukan tanpa alasan, Nilam khawatir jika Alvaro mengetahui perasaan Yuda terhadapnya akan berimbas pada keputusan tentang hak asuh Milea. Nilam takut nantinya Alvaro akan melarang Yuda menemui anaknya. Perasaan wajar karena biar bagaimanapun Nilam memiliki sesuatu yang berhubungan dengan mantan suaminya. Jadi satu-satunya solusi agar semua baik saja adalah dengan tetap diam. Toh, selama ini Nilam tidak pernah membalas 1 pesan pun yang sahabatnya kirimkan itu untuknya. Nilam tidak bermaksud merahasiakan dari Alvaro, Nilam hanya terlalu takut dengan perasaannya. Nilam membuka matanya pelan ketika merasakan ada yang mencium kelopak matanya. Istirahatlah dulu jika masih mengantuk, kami sudah siap. Apa Mas sudah akan pergi? Petik 2. Ya, Milea ada kelas pagi. Kenapa harus dengan Yuda dia jatuh cinta? Kenapa bukan dengan pria yang masih bujangan di luar sana? Kenapa harus sosok suami sahabatnya sendiri? Laki yang mampu membuat dia sulit untuk melupakan. Apakah dia tak takut dosa? Cinta itu berlabuh pada orang yang keliru. Berawal pertemuan pertama dengan Nilam 9 tahun yang lalu setelah berlangsungnya akad nikah Nilam dan Yuda. Dari sana kisah cinta terlarang itu datang di hati Nimas. Hatinya mendadak merasa hampa. Kenapa jadi seperti ini? Kenapa perjumpaan singkat hari itu meninggalkan perasaan dalam hatinya? Namun, siapa yang bisa mengira isi hati orang sih? Nimas sendiri juga tidak bisa menebaknya bukan? Cinta memang tidak bisa ditebak dan dilogika dengan akal sehat.
Semua yang berhubungan dengan cinta pasti selalu bertolak belakang dengan akal pikiran manusia, yang bersekolah tinggi pun jadi sinting kalau kenal cinta, apalagi kalau sudah terlanjur bucin. Tapi Nimas tidak mengira keputusannya pergi mempertemukannya kembali dengan sang cinta pertama yang dia pendam. Kabar itu hanya sekilas. Antara Yuda dan Nilam bercerai. Hanya mengetahui keduanya sudah mendapatkan seorang anak. Dan Nilam memilih pergi karena satu kesalahan Yuda yang dia sendiri sebenarnya tidak tahu apa sehingga membulatkan tekad Nilam untuk bercerai dengan Yuda. Siapa yang menduga mereka menjadi rekan kerja saat ini? Yuda banyak bercerita tentang Nilam dan Milea, dan itu disimpulkan Nimas jika Yuda masih berharap pada mantan istrinya. Cerita Alvaro membuat Nimas kehilangan muka. Ternyata perceraian itu terjadi sudah sangat lama, bahkan Yuda sudah sempat menikah dengan wanita lain. Nimas juga baru tahu jika Nilam tengah mengandung. Kebenaran itu membuat Nimas semakin merasa malu, terlebih sahabatnya mau memaafkan kesalahannya. Di atas pesawat, Nimas mengingat pesan Nilam. Jika kamu cinta perjuangkan, percayalah jodoh tak akan pernah kemana. Nimas sibuk dengan perasaan bersalahnya pada Nilam. Ia menatap kepulan awan dari jendela pesawat dengan nanar, ia teringat senyuman Nilam yang begitu tulus. Nilam membuka matanya pelan ketika merasakan ada yang mencium kelopak matanya. Istirahatlah dulu jika masih mengantuk, kami sudah siap. Apa Mas sudah akan pergi? Petik 2. Ya, Milea ada kelas pagi. Alvaro menunduk untuk mengecup dahi Nilam dengan napasnya yang terasa segar beraroma mint. Siapapun yang melihat bisa menilai sebesar apa Alvaro menyayangi Nilam. Nilam sangat beruntung mendapatkan suami muda, gagah, dan penyayang. Aku akan menunggumu. Nilam menempelkan telapak tangan Alvaro ke pipinya. Alvaro tersenyum menanggapi mood istrinya yang berubah. Sejak mengandung anaknya, dia juga sedang bahagia menanggapi kemanjaan Nilam yang seperti ingin terus dimanja olehnya. Alvaro tidak tahan dan kembali menunduk untuk mencium bibir istrinya. Nilam merasakan napas kasar suaminya yang terus menciuminya tanpa henti, menuruni ceruk lehernya dengan terburu-buru. Pakaian Nilam langsung digulung dari pinggang dan langsung ditarik meluncur dari atas kepalanya untuk segera kembali diciumi lagi. Nilam yang larut dengan suasana ikut sibuk melepas kancing kemeja suaminya yang tadinya sudah sangat rapi. Begitu pergulatan panas itu usai, keduanya tertawa bersama. Hari sudah tak lagi pagi. Milea yang menunggu sang ayah untuk mengantarkannya ke sekolah malah ketiduran dengan Momo kucing kesayangannya semenjak tinggal di Solo. Semua gara kamu, Mas. Nilam melirik ke arah suaminya pura kesal. Mau bagaimana lagi, bagaimanapun Alvaro masih begitu muda, kebutuhan primitifnya masih sangat tinggi. Mengingat mereka menikah juga belum terlalu lama. Aku berdoa semoga Nimas adalah jodoh ayah Milea yang tertunda. Gunam Nilam membuka obrolan sore itu. Alvaro mengaminkan dalam hati. Aku benar tidak ada maksud menyembunyikan apapun padamu, Mas. Soal Nimas, aku sungguh minta maaf. Ternyata rasa bersalah Nilam begitu besar pada suaminya. Aku memaafkannya, Yang. Tapi, kuharap ini menjadi kali terakhir kamu menyembunyikan sesuatu yang membuatmu gelisah. Pinta Alvaro yang langsung diangguki oleh Nilam. Kenapa ayah Milea dikelilingi oleh wanita ambisius seperti Ruliana dan Nimas ya Mas? Yang, ada yang bilang jodoh itu cerminan diri kita sendiri. Ayah Milea juga orang yang ambisius, buktinya dia, Alvaro menghentikan ucapannya. Tapi, Nilam tahu apa yang ingin suaminya katakan. Alvaro benar. Yuda tipe orang yang ambisius, buktinya dia rela mengorbankan pernikahannya demi cinta lamanya yang kembali. Sebenarnya pasangan adalah cerminan dari pasangan masing.
masing bagi mereka yang yakin, mau bersabar, dan bersyukur dalam kelebihan serta kekurangan. Yakin jika cuma Tuhan yang maha menyempurnakan dan maha membolak-balikan hati manusia. Jeritan menyakitkan itu melengking di sebuah ruangan yang sudah 3 hari berpenghuni. Ruangan yang lembab serta begitu kotor yang biasanya sunyi kini diramaikan dengan jeritan kesakitan dari Camelia. Yang dikatakan Alvaro benar, sangat berat konsekuensinya jika dia berani mengakui jati dirinya. Sangat layak didapatkan untuk orang yang terlalu ambisius dan keras kepala. Nilam merapikan ikatan rambutnya dan memulas sedikit perina wajah agar tidak terlalu pucat. Nilam sangat cantik, wanita yang membuat Alvaro benar-benar jatuh cinta. Alvaro mencium pipi Nilam. Aku akan mencari dokter terbaik. Kalau perlu ke mancanegara, jangan terlalu cemas, aku akan mengatasinya. Tanpa harus berucap, Alvaro tahu jika sebenarnya Nilam sangat mengkhawatirkan keadaan Savitri yang tak kunjung ada perubahan. Dasarnya baik, jadi walaupun disakiti sebagaimana dalamnya nuraninya akan tetap baik. Dan, Nilam juga mencari tahu keberadaan Camelia, tetapi hingga kini perempuan itu hilang tanpa jejak. Tapi aku cemas. Cemas kenapa? Cemas kalau kamu capek dengan aku dan keadaan keluargaku. Nilam. Kamu hanya perlu percaya, selama kakiku masih sanggup melangkah dan kedua tanganku masih mampu untuk berjuang mencari nafkah, apapun akan kulakukan untukmu, untuk kebahagiaanmu. Dan aku tahu, kebahagiaanmu tidak hanya tentang kamu sendiri, tapi ada Milea dan tentu Mama. Bagi Alvaro yang terpenting adalah kebahagiaan pasangan yang sudah ia pilih. Dia sayang Nilam dan Nilam juga begitu, harusnya Nilam tidak meragukan dirinya. Tapi sekali lagi Alvaro paham, ini soal mental, istrinya pernah dibuang, ditinggalkan dan juga dianggap sebagai kesalahan oleh orang yang seharusnya menyayangnya hingga akhir hayat. Kembali sunyi, sejenak Nilam khawatir. Tapi kemudian, suaminya memberi jawaban yang melegakan. Terima kasih, Mas. Nilam kembali terharu akan jawaban suaminya. Kini Nilam percaya bahwa usia sejatinya hanyalah angka. Tahu sebuah kecupan mendarat di pipi Alvaro. Alvaro bahagia sama Nilam. Dia mungkin di mata orang banyak kekurangan. Tapi dia perempuan yang sangat penting di hidup Alvaro setelah Liga. Wajah Camelia membengkak lebam dan hidungnya sedikit mimisan. Camelia terus menangis hingga tubuhnya bersimpuh di lantai. Malam ini dia menang masih selamat dari amukan istri ayahnya, tapi bagaimana dengan besok dan besoknya lagi? Camelia sangat ketakutan memikirkannya. Dia benar seperti kelinci percobaan yang disiksa pelan tanpa bisa melawan untuk menunggu eksekusi. Air mata Camelia terus bercucuran tanpa bisa dia hentikan, dia benar tidak berdaya. Seorang pelayanan bantu melepas pakaiannya yang kotor dan sedikit koyak di bahunya. Camelia benar dipukuli seperti binatang, bekas leban kebiruan di punggung tangan dan pahanya membuatnya kembali sesegukan. Camelia tidak rela dan tidak terima diperlakukan seperti ini. Tapi apa yang bisa dia perbuat? Bahkan dia tidak bisa kabur kemanapun untuk menyelamatkan diri. Siapa sebenarnya istri ayahnya? Mengapa begitu keji? Aku tidak peduli kamu pernah tidur dengan wanita mana saja ya, Mas. Tapi yang paling ku benci adalah kamu membuang kecebongmu di sembarangan tempat. Kamu tahu kan resikonya jika publik tahu kamu memiliki anak dari wanita di luar sana? Dodi menunduk, tentu dia berusaha menenangkan istrinya. Tidak ada yang perlu ditakutkan Ma, anak itu hanya ngarang cerita. Papa janji hal ini tidak akan diketahui publik sampai 5 tahun masa jabatan yang akan datang. Yakin,
tidak ada jaminan mereka tidak mencalonkan diri lagi setelah 5 tahun masa jabatan, dan Retno orang yang begitu menjaga nama baiknya di depan publik. Nyatanya Retno bukan cuma pengusaha tapi anggota DPR, RI, yang tentu segala sesuatu permasalahannya akan disorot publik. Apalagi jika itu menyangkut harga diri. Tentu saja Retno bisa melakukan apapun agar supaya namanya tidak tercoreng. Dan kehadiran Camelia yang mengaku sebagai anak dari suaminya adalah aib. Sekarang masa kampanye. Tentu Retno cemas kalau kasus ini dijadikan alat untuk menjatuhkan dirinya. Jaga lisanmu mengucapkan sesuatu, jika tidak ingin terkena musibah. Sesungguhnya bala atau musibah terwakilkan pada apa yang diucapkan. Kata itu adalah doa, maka selalu ingat untuk menjaga kata yang kamu ucapkan. Semua yang diucapkan sudah tercatat oleh malaikat, dan itu akan terwujud dalam kenyataan. Itu yang barangkali terjadi pada Savitri. 3 hari setelah Ozu membawanya berobat di rumah sakit Singapura, dokter masih terus melakukan berbagai macam tes laboratorium. Nyatanya dia dirawat di rumah sakit yang pernah dia sebutkan pada Nilam dengan alasan berobat. Dan saat ini hal itu yang benar dialaminya. Dia dipantau terus 24 jam oleh tim dokter. Sementara di tanah air Nilam terus diberi kabar oleh kakak iparnya Ozu yang membawa ibunya berobat atas permintaan Alvaro. Di sana Savitri makan melalui selang, dan tubuhnya yang kurus kering sedikit lebih merona dibanding 3 hari yang lalu. "Titip mama, Kak," ucap Nilam dalam sambungan telepon. Sebelum akhirnya panggilan tersebut berakhir. Savitri tidur setelah minum obat. Alvaro belum mengizinkan istrinya pergi ke sana di masa kehamilannya sekarang. Tapi, Alvaro tidak melarang Nilam terus mengikuti perkembangan ibunya melalui sang kakak. Keberadaan Camelia mulai diketahui oleh orang Tuan Utgom. Ayah mertua Nilam juga tidak ingin gegabah dalam mengambil sikap. Tentunya mendiskusikan dulu dengan putranya, akan menjadi keputusan Alvaro nantinya untuk menindaklanjuti. Ini sebenarnya tidak ada sangkut pautnya sama kita. Tapi mungkin tidak demikian dengan Nilam, Alvaro yang sedang duduk di ruang kerjanya tiba dikejutkan oleh kedatangan Tuan Utgom. Ayahnya sendiri tidak mengabari jika akan datang, dan Alvaro agak kaget saat dapat kejutan seperti sekarang. Ternyata kedatangan ayahnya untuk membahas soal Camelia. "Bagaimana pendapat ayah?" tanya Alvaro meminta saran Tuan Utgom. Sosok Nilam mengingatkan ayah pada bundamu, mereka wanita berhati lembut, tak peduli seberapa besar mereka disakiti. Hal itu tak membuatnya memutus hubungan keluarga. Kamu tahukah maksud ayah? Aku tahu ya, tapi aku tidak bisa menambah beban pikiran istriku. Lebih baik tahu dari awal, setidaknya kita masih ada kesempatan menjinakkan bom waktu ini. Hening. Alvaro memikirkan perkataan ayahnya, tentunya beserta resiko yang bisa saja terjadi jika Nilam tahu berita ini. Camelia adalah gadis yang bernasib sial karena terjebak ke dalam keluarga ayahnya yang penuh dengan konflik, karena ulahnya sendiri dia menjadi target balas dendam oleh istri ayahnya. Nyawanya rentan melayang karena terus saja diancam dan disiksa. Tubuh Camelia bergetaran ketika bibirnya dicapit oleh cengkeraman tangan Retno. Kedua tangannya diikat di sandaran kursi, demikian juga kakinya yang dirantai disatukan kedua pergelangannya. "Jadi kau datang ke sini hanya untuk memperkenalkan diri, besar sekali nyalimu, Nona." Emosi Retno tak kunjung reda karena merasa harga dirinya diinjak oleh seorang gadis rendahan yang ngaku sebagai anak tirinya. Retno bukanlah tipe orang yang bisa ditundukkan dengan mudah. Dia wanita yang sangat ambisius, berani menyingkirkan siapapun demi karirnya, termasuk menghilangkan nyawa seseorang.
Tekad Camelia akan berjuang mati-matian untuk mengenalkan siapa dirinya pada orang lenyap sebelum terlaksana. Plak. Retno kembali memberi Camelia sebuah tamparan yang cukup keras. Sampai mati pun aku tidak akan membiarkan parasit tinggal di rumahku, ujar Retno. Retno berbalik cepat menghadap Dodi dan menatap suaminya penuh kemarahan. Siapkan saja sebuah mobil untuk rencana malam ini. Semua masalah ini akan kubereskan nanti malam, tidak perlu khawatir. Tidak hanya masalah kita yang hilang, gadis pembohong itu juga akan lenyap bersamanya. Bulu kuduk Dodi merinding, sedangkan tubuh Camelia semakin bergetar hebat. Retno menatap Camelia. Retno berjalan mendekati Camelia lalu memegang dagu Camelia kuat. Aku bisa dengan mudah membunuhmu dan menjadikanmu abu, tapi aku bisa membuatmu hidup seperti di dalam neraka. Retno menghempaskan dagu Camelia kasar sampai perempuan itu terjatuh di lantai. Blam! Retno menutup pintu dengan sangat kasar sehingga menimbulkan suara berdebam. Tangis Camelia pecah. Dia menyesal sudah masuk ke rumah yang salah, bukannya hidup enak seperti bayangannya, kini dia tersiksa lahir dan batin. Kini Nilam sudah sampai di depan gedung pencakar langit yang berdiri dengan sangat kokoh dan merah di tengah kota Solo. Ibu, ternyata karyawan Alvaro sudah sangat mengenal Nilam. Walaupun belum lama Alvaro menjabat sebagai direktur utama di perusahaan yang berada di sini. Pak Alvaro sedang ada tamu, biar saya antar ibu ke ruang istirahat. Antar saja ke ruangan Pak Al, beliau pasti tidak keberatan, sebab yang datang adalah Pak Udgom ayah mertua ibu sendiri. Ternyata Rundi datang dan mempersilahkan Nilam untuk gabung bersama mereka. Langkah kaki Nilam semakin cepat mendengar siapa tamu yang mengunjungi suaminya. Nilam sudah rindu dengan ayah mertuanya itu. Sosok ayah yang begitu hangat membuat Nilam dapat merasakan rasanya memiliki orang tua bernamakan ayah. Ting! Pintu lift terbuka, Nilam dengan tergesa menuju ruang kerja suaminya. Kini Nilam tepat berada di depan ruangan suaminya, dan dari tempatnya berdiri dia ikut menyimak pembahasan kedua laki yang sangat disayanginya. Nilam terdiam dan ia baru ingat tentang cerita tantenya soal ayah Camelia yang masih hidup dan sengaja memalsukan kematiannya. Ternyata itu bukan kisah rekayasa tapi memang benar adanya. Nilam tersenyum simpul. Kebahagiaan itu memenuhi hatinya. Di sana suami dan ayah mertuanya sedang berembuk tentang bagaimana memberitahunya kabar soal Camelia. Keduanya mengkhawatirkan keadaan dan juga perasaannya. Nilam tersentuh dan tidak sanggup membendung perasaan haru serta kebahagiaannya. Sungguh, Nilam saat ini sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Semuanya telah berangsur-angsur normal. Dia tak lagi terlalu cemas dan berpikir yang tidak, hatinya sudah jauh lebih kuat dan Nilam akan terus baik saja untuk mereka, orang yang menyayanginya. Terutama suaminya. Yang, kamu sendiri bagaimana, Yang? Masalah ini sudah Nilam anggap selesai, meskipun Nilam tidak menolong Camelia sebagai saudara, seenggaknya dia masih memiliki simpati terhadap sesama wanita. Mengungkit masa lalu itu sakit banget. Seperti kata Alvaro, biar bagaimanapun hati tidak bisa dibohongi. Mohon bantuannya ayah, bagaimanapun perempuan itu adalah sumber kebahagiaan mama. Di sebuah rumah sakit, seorang wanita menangis pilu ketika gambar di layar menghitam. Tolong bawa saya pulang. Pulang? Mereka ada di mana, sih? Bukan di seberang sungai, tapi seberang samudra. Sebenarnya ada apa, Ishak Safitri? Untuk pertama kalinya dia menangis bukan karena Camelia melainkan rasa bahagia sekaligus sedih mendengar dan melihat bagaimana anak yang dia sia-siakan tetap memperdulikan perasaannya. Kenapa panggilannya terputus? Ozu mencoba menghubungi nomor Alvaro kembali, tapi tidak dijawab.
Anda masih merasa mereka bukan keluarga? Mau aku hubungi Nilam langsung? Petik 2. Jangan. Sampai kapan Anda terus menutup mata? Aku juga tidak suka. Keadaan bikin aku begini. Kuncinya Anda harus berani minta maaf. Aku tahu akan berat bagi Nilam untuk memaafkan kesalahan Anda. Tapi coba lihat, Nilam saja sudah berhenti menangisi keadaan. Aku malu. Nilam tidak seharusnya menjalani hidup yang seperti sekarang karena ulahku. Salah satu tekanan paling berat adalah saat orang yang sudah berkali-kali disakiti masih begitu peduli, seperti dia yang sudah hendak pergi namun badannya kembali ditarik mundur. Sudah saatnya Nilam menerima kondisi keluarganya, memaafkan mereka semua. Sudah saatnya Nilam menerima kondisi lalu memaafkan mereka semua. Mungkin sebagian orang bilang tak adil, tapi Nilam yang menjalani merasakan manfaatnya, berdamai dengan keadaan membuat beban di dada terasa lega. Sudah saatnya Anda merubah keadaan, Anda butuh dukungan keluarga. Siapa lagi yang bisa diandalkan kalau bukan Nilam? Petik 2. Sunyi, tak ada jawaban. Setidaknya Anda masih memiliki harapan besar jika mau meminta maaf. Adik iparku terlihat sebaik-baiknya wanita. Lama tak terdengar jawaban. Lalu, suara lirih itu membuat hati Ozu lega. Apa Nilam masih mau menerimaku? Petik 2. Pasti mau. Nilam hampir setiap saat selalu memantau keadaan Anda. Akhirnya isak itu memenuhi ruangan. Jika Anda setuju, akan segera saya urus jadwal penerbangan kita untuk kembali ke tanah air. Gimana, setuju? Kalau Nilam mau menerimaku, aku mau. Akhirnya jalan menuju damai itu mulai terbuka. Safitri benar-benar merindukan Nilam. Dulu ketika ada masalah, Nilam yang akan menyemangati. Terdengar isakan itu menguat, yakin, ada sebuah hati yang mulai mencair di sana. Menjelang siang hari Senin, aparat kepolisian berhasil menggeledah kediaman Retno. Hati Nilam sedih sekali melihat perempuan yang beberapa hari yang lalu begitu sombong dan angkuh kini terpuruk sedemikian rupa. Alvaro dan Nilam beriringan masuk ke ruangan yang diduga digunakan untuk menyekap Camelia. Pastikan barang bukti dibawa semua. Sesuai dugaan pihak kepolisian, Camelia disekap di sebuah ruangan rahasia. Untungnya salah satu petugas memiliki ide cemerlang untuk mengelabui salah satu anak Dodi dan Retno. Bersambung dulu ya teman-teman.